Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurul Ramadanti, Stambuk K241-19058. Saya dari kelas C. Saya merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fisika matematika 3. Ada 4 materi, yaitu yang pertama teorema residu, yang kedua transformasi Laplace, yang ketiga transformasi Fourier, yang keempat fungsi delta. Yang pertama yaitu materi dari teorema residu. Adapun pengertian dari teorema residu yaitu dalam aplikasi kompleks suatu disiplin dalam matematika, teorema residu kadang-kadang disebut teorema residu Corsi, adalah alat yang ampuh untuk mengevakuasi integral garis dari fungsi analitik pada kurva tertutup. Sering juga dapat digunakan untuk menghitung integral nyata dan deret tak terhingga. Adapun persamaan dari teorema residu yaitu integral tertutup dari C f z dz sama dengan 2pi kali jumlah residu dari f. Selanjutnya yaitu contoh soal. Tentukan residu pada titik singular dari fungsi fz sama dengan cos z per z pangkat 4. Penyelesaiannya yaitu diketahui titik singular fungsi ini adalah z0 sama dengan 0. Ubah bentuk fungsinya dalam deret Laurent, di mana ekspresi cos z sebagai bagian deret Taylor dan 1 per z pangkat 4 sebagai prinsipal part deret Laurent, sehingga cos z per z pangkat 4 sama dengan 1 per z pangkat 4 kali sigma dalam kurung min 1 n kali z pangkat 2n per 2n sama dengan 1 per z pangkat 4 kali dalam kurung 1 kurang z pangkat 2 per 2 tambah z pangkat 4 per 4 kurang z pangkat 6 per 6 sama dengan 1 per z pangkat 4 kurang 1 z pangkat 2 kali 2 tambah 1 per 4 tambah z pangkat 2 per 6. Residu fungsi pada titik singular z0 sama dengan 0 adalah koefisien dari 1 per z kurang z0 sama dengan 1 per z. Tampak pada ekspresi terakhir tidak ada bentuk 1 per z yang berarti koefisiennya 0. Jadi, residu fungsi ini untuk titik singular z0 sama dengan 0 adalah 0. Selanjutnya yaitu transformasi Laplace. Transformasi Laplace merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial dan masalah nilai awal. Prosedur utama dalam penyelesaiannya adalah yang pertama, mentransformasi Laplace persamaan yang sulit menjadi persamaan yang lebih sederhana, yang disebut persamaan pengganti. Yang kedua, menyelesaikan persamaan pengganti dengan memanipulasi aljabar biasa. Yang ketiga, mentransformasi kembali inverse Laplace selesaian dari persamaan pengganti untuk mendapatkan selesaian dari persamaan semula. Definisi pertama yaitu misalkan ft terdefinisi untuk t lebih dari atau sama dengan 0 dibentuk fungsi f dengan fs sama dengan integral 0 sampai tak terhingga e min st ft dt. Jika fs ada, maka fs disebut transformasi Laplace dari ft dan dinotasikan dengan lf. Dalam hal ini ft disebut transformasi inverse dari fs dan dinotasikan dengan l kurang l min 1 f. Jadi fs sama dengan
LF sama dengan integral 0 sampai tak terhingga E min ST FT dt. FT sama dengan L pangkat min 1F. Contoh soal yaitu tentukan L sama dengan L sin pangkat 2T. Penyelesaiannya yaitu FT sama dengan sin pangkat 2T. Maka F0 sama dengan 0. F action T sama dengan 2 sin T cos T. Sin 2T sama dengan sin 2T. Dengan teorema 3, L sin 2T sama dengan 2 per S pangkat 2 tambah 4 sama dengan SL F. L sin pangkat 2T sama dengan 2 per S kali S pangkat 2 tambah 4. Transformasi Fourier. Adapun pengertian dari transformasi Fourier yaitu dalam matematika, deret Fourier merupakan penguraian fungsi periodik menjadi jumlah fungsi berosilasi, yaitu fungsi sinus dan kosinus atau eksponensial kompleks. Sudut deret Fourier merupakan cabang analisis Fourier. Deret Fourier diperkenalkan oleh Joseph Fourier pada tahun 1768 sampai 1830 untuk memecahkan masalah persamaan panas di lempeng logam. Persamaan panas merupakan persamaan diferensial parsial sebelum Fourier. Pemecahan persamaan panas ini tidak diketahui secara umum, meskipun solusi khusus diketahui bila sumber panas berperilaku dalam cara sederhana, terutama bila sumber panas merupakan gelombang sinus atau kosinus. Solusi sederhana ini kadang-kadang disebut sebagai solusi Eigen. Gagasan Fourier adalah memodalkan sumber panas ini sebagai superposisi atau kombinasi linear gelombang sinus dan kosinus sederhana, dan menuliskan pemecahannya sebagai superposisi solusi Eigen terkait. Superposisi kombinasi linear ini disebut sebagai deret Fourier. Adapun contoh soal dari transformasi Fourier yaitu tentukan transformasi Fourier dari xn sama dengan a pangkat n kurang 1 kurang dari a kurang dari 1. Karena penyelesaiannya yaitu karena nilai mutlak a kurang dari 1 baris xn dapat dijumlahkan secara absolut. Sigma di mana n sama dengan tak terhingga sampai tak terhingga nilai mutlak xn sama dengan sigma di mana n sama dengan 0 sampai tak terhingga nilai mutlak a pangkat n sama dengan 1 per 1 kurang nilai mutlak a kurang dari tak terhingga. Karena itu transformasi Fourier dari xn dapat dihitung dan diperoleh dengan definisi transformasi Fourier. Xw sama dengan sigma di mana n sama dengan nilai min tak terhingga sampai tak terhingga xn e min j omega n sama dengan sigma di mana n sama dengan 0 sampai tak terhingga a pangkat n e min j omega n sama dengan sigma di mana n sama dengan 0 sampai tak terhingga dalam kurung a kali e pangkat j omega dalam kurung j omega kali n. X omega sama dengan 1 per 1 kurang a e min j omega. Selanjutnya yaitu materi terakhir yaitu fungsi delta Dirac. Fungsi delta Dirac yaitu
nama yang diberikan untuk struktur matematika yang dimaksud untuk mempresentasikan objek titik ideal, seperti massa titik atau muatan titik. Ini memiliki aplikasi luas dalam mekanika kuantum dan fisika kuantum lainnya, seperti biasanya digunakan dalam fungsi gelombang kuantum. Fungsi delta diwakili dengan simbol delta huruf kecil Yunani, yaitu sebagai fungsi delta x. Delta R sama dengan tak terhingga untuk R sama dengan 0. Delta R sama dengan 0 untuk R tidak sama dengan 0. Sigma delta dalam kurung R action dV action sama dengan 1. Integral 0 sampai dengan 3 R action delta dalam kurung R action kurang 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Integral di mana 0 sampai dengan 3 R action integral R action kurang 4 sama dengan 0 karena di luar batas integral. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.